Halo guys, ini ngeri sedap nih ya. Raymond Chin sang ahli dalam YouTuber ya, akhirnya membahas mengenai pajak ya, sistem Cortex yang katanya sampahnya sistem pajak Indonesia. Gila, ngeri. Coba kita nonton teman-teman ya. Kita baca dulu bagaimana deskripsinya ya. Terima kasih Cortex udah mempersulit hidup gue. Setiap kali mau bayar pajak harus cepet-cepet plus berdoa ke Dewa Tujuh Langit dulu. Menurut gue ini kebodohan sistematis walaupun gue paham secara budget emang beda jauh sama negara-negara lain. Kita tergolong kecil katanya. Tapi yang jadi pertanyaannya kenapa mesti dipaksain launching? Padahal mungkin udah tahu ini nggak bakal works. Gila. Ada nggak komentar orang-orang? Nah, kita baca komentar orang-orang teman-teman ya. Kita baca dulu teman-teman. Kita nonton dulu ya teman-teman ya. Biar seru ya. Gila, ngeri. Kita lihat ya bagaimana Raymond Chin membahas pajak ya. Gua mau bayar pajak, ngasih pemerintah uang. Setiap gua open itu platform, gua harus berdoa ke tujuh langit. Kita ulang. Ada di awalnya nih. Gua akan terang-terangan bilang, what the Cortex? What the fucking shit katanya ya. Gila ya. Dia masih sensor kalau gua kok nggak sensor ya. Gua mau bayar pajak, ngasih pemerintah uang. Setiap gua open itu platform, gua harus berdoa ke tujuh langit dan doa yang ada di manapun itu. Ini works nggak? Gua koordinasi sama tim finance gua, coba pagi, coba siang, coba malam. Terus sampai dia chat, bayar sekarang lagi bisa sistem. Ini adalah curhatan wajib pajak yang benar-benar WP, yang nggak ngerti dunia persilatan pajak, yang marah-marah sumpah serapah teman-teman ya. Inilah apa ya, wajah asli dari wajib pajak. Kita konsultan pajak udah tahu, memang orang bangsat, memang orang busuk, memang orang brengsek di sana. Kita nih masih bisa toleransi ya. Di negara Konoha tuh banyak orang brengsek. Pegawai DJP-nya, maksudnya kantor pusat DJP-nya pada bobrok. Kita masih bisa toleransi. Kita bisa bikin lelucon aja. Ini wajib pajak teman-teman ya. Ini adalah WP asli yang benar-benar WP yang nggak tahu dunia persilatan pajak, yang nggak tahu dunia kegelapan di pajak. Marah-marah kayak gini nih. Hati-hati bro. Nanti dipanggil tiba-tiba ada SP2L, tiba-tiba ada pemeriksaan pajak, bisa gila bro. Gue verifikasi muka, hasilnya gepeng, cuma bisa di website, nggak bisa di... Ini menurut gue utter stupidity. Gimana caranya Cortex dengan budget 1,2 atau 1,3 triliun di Januari tanggal 1, 2025 dengan segala kesalahannya yang gue berusaha untuk tidak berkata kasar. Gue jujur aja ya. Gue ulangi teman-teman ya, fucking shit dia bilang ya teman-teman ya. Dia masih sensor, kalau gue nggak usah sensor ya. Tapi gue akan yang pertama bilang, budget Cortex dengan 1,2 sampai 1,3 itu sangat amat murah. Kalau lu bandingin sama semua tax atau filing system di negara lain, Singapura, STARS, Malaysia, Thailand, e-revenue, Filipina, EFPS, UK, South Korea, dan lain-lain, mereka budgetnya jauh lebih gede. Tapi bukan masalah duitnya, bukan masalah 1,2, 1,3 T itu, tapi masalah penggunaan duit itu, komunikasi yang tidak transparan, dan disclaimer daripada gua kenapa-napa yang mulia dan ada disclaimer. Jadi semua orang ngeri sedap ya ngebahas ini teman-teman ya, termasuk Raymond Chin dengan 2,43 subscriber, ngeri sedap. Tetap juga harus mesti disclaimer on teman-teman ya. Kalau nggak disclaimer bisa ditempeleng sama DJP ya. Tiba-tiba ada SP2DK, tiba-tiba ada SP2L, minggu depan bisa pusing 7 keliling ya. Okay. Jadi tadi dia sudah survei, dia sudah melakukan survei kayaknya ya, sudah riset dia bahwa di negara lain ternyata ada juga sistem seperti ini dan ternyata dia lebih mahal. Tapi dia nggak bilang berapa mahalnya di negara lain. Apakah cuma omongan-omongan doang atau cuma pengen meringankan beban DJP aja ya, supaya nggak kelihatan terlalu terlalu mengkritik gitu kali ya. Semua yang terhormat dari kepemerintahan, gue cuma bilang ini adalah sebuah kritik dari masyarakat yang pajaknya digunakan untuk segala banyak administrasi pemerintahan. Setidaknya mau ngambil duit dari kita, itu kewajiban kita nih bayar pajak. Tolong berikan hak kita untuk mendapatkan fasilitas yang layak. Dan gue bedah. Jadi inilah betul-betul suara wajib pajak teman-teman ya. Tolong dong, kami sudah kasih kewajiban gua mau bayar, lu kasih hak kami dong gitu ya. Ini suara dasar, suara basic dari semua wajib pajak yang nggak ngerti dunia persilatan perpajakan, yang tidak tahu dunia tipu-tipu di Konoha Universe. Beginilah suara hati ya. Kalau kita konsultan pajak sudah tahu nih, memang orang
brengsek gitu kan, udah tahu kita kan. Ini orang wajib pajak nggak ngerti tiba-tiba kok finance gue pada error, kok para akunting gue pada error, orang pajak gue pada bingung, kenapa mesti sampai bangun pagi, sampai shift 3, sampai setengah mati ngurusin faktur pajak. Baru tahu, baru sadar, ternyata brengsek isinya, ternyata fucking shit isinya. Akhirnya barulah dia mulai bikin video seperti ini ya. Ini adalah wajib pajak yang lugu, yang belum ngerti dunia persilatan perpajakan. Akhirnya sumpah serapah di video seperti ini ya. Secara detail dulu kita pelajarin historinya dari Cortex ini. So far informasi yang gue temuin itu paling jauh 2020 pas pertama terjadinya pengadaan atau procurement. Yes, budgetnya estimasi antara 1 sampai 2 triliun. Dan setahu gue yang menang itu LG CNS, anak perusahaannya LG. Ada nih di dokumen tendernya. Dan mereka bukan perusahaan ecek-ecek sebenarnya. Peringkat tertinggi di evaluasi Win-Win Index dari Korea Commission of Corporate Partnership. Tapi ada satu consulting lagi yang di-involve, yaitu Deloitte. Ini setahu gue ya. Yang consulting scope-nya itu sekitar 100 miliar rupiah. Pertanyaannya, kenapa udah di-hire 2 orang yang harusnya capable ini menjadi sebuah platform yang bikin lu mau bayar pajak nih harus berdoa dulu sama Dewa Sun Wukong. Ternyata klasik lah. Pas tiba-tiba Big Bang rollout di 1 Januari 2025, semua orang coba akses itu platform dengan secara bersamaan dan ada sekitar 40-an masalah yang muncul di hari itu juga. Gue kasih konteks dulu ya. Gue selama... Jadi mohon maaf nih ya, 34 masalah tadi itu dimunculkan oleh IKPI. Dan kemudian IKPI dipanggil DJP, dapat proyek yang namanya Tax Center bersama DJP, dan sampai hari ini tidak ada lagi suara mengkritik dari IKPI ya. Jadi mohon maaf Pak Raymond pakai data yang sudah expired nih. Sudah berubah, sudah balik badan IKPI ya. Mohon maaf nih Pak Raymond. 5 tahun pertama karir gue sebagai lulusan IT, dan project terakhir gue itu ngedesain ERP, dia orang IT? Enterprise Resource Planning, ngelakuin digital transformation untuk perusahaan-perusahaan multinasional, dan gue langsung bilang terang-terangan aja, salahnya again bukan masalah budget, tapi gimana budget itu dipergunakan. Dan wah, dia sampai minum kopi dulu ya. Jadi dia orang IT, dia orang bikin ERP, dan dia bilang bukan masalah budgetnya, tapi masalahnya bagaimana budget ini digunakan. Nah ini nih, ini seorang wajib pajak yang masih lugu, yang masih nggak ngerti dunia persilatan Konoha gitu ya, dunia tipu-tipu, dia masih belum paham. Dia pikir harusnya kalau budget 1,2T dibikin dengan benar dong, dibikin jadi barang yang bernilai 1,2T dong. Dia nggak tahu dunia tipu-tipu ya, atau dia pura-pura nggak tahu. Kita nggak tahu. Selalu kalau misalnya ada masalah implementasi dari sistem atau digital software yang baru, yang 100% terjadi sebenarnya bukan salah sistemnya. Karena kalau sistemnya yang salah. Pak Raymond belum dengar kemarin, si Pak Iwan Juniardi bilang, yang salah bukan sistem. Masa lu bilang salah sistem gimana sih? Ini mau ngelawan Pak Iwan nih, si Raymond Chin nih ya, berani ngelawan Pak Iwan Juniardi ya, bosnya Cortex ya. Pak Iwan sudah bilang, Pak Raymond, bahwa yang salah bukan sistem. Yang salah tuh Anda, kita semua nih yang salah. Nih Pak Raymond salah bikin video nih, nggak ngerti dia nih ya. Yang salah itu yang memanage gimana sistem itu dibuat, gimana sistem itu diimplementasi, dan gimana cara sistem itu dikomunikasikan kepada pengguna. Ini oke. Jadi Pak Raymond ini punya persepsi yang berbeda dengan Pak Iwan. Pak Iwan bilang bahwa bukan konteks yang bermasalah, bukan sistem bermasalah. Tapi si Raymond bilang nggak begitu. Si Raymond bilang yang membuat sistem yang nggak beres, yang error tuh yang bikin sistem. Sistem kan dibikin oleh manusia pakai tangan. Yang bikin sistem yang nggak beres, yang memanage-nya nggak beres, kata Pak Raymond. Wah, berani ngelawan Pak Iwan nih Pak Raymond ini ya. Coba teman-teman komentari, siapa yang benar? Pak Iwan Juniardi yang benar atau Pak Raymond yang benar? Kritik aja mungkin ya untuk yang mulia pemerintah dan siapapun yang mulia pemerintah. Yang mulia pemerintah, oke. Nggak bakal sentuh topik apa terjadi suatu korupsi, nggak tahu. Apa duitnya dimakan di mana, nggak tahu. Apa orangnya capable, nggak tahu. Tapi yang pasti terang-terangan, gue akan analisa, dan ini menurut opini pribadi gue. Ini kesalahan fatalnya Cortex. Gila, hebat ya Pak Raymond ya. Luar biasa. Nomor 1, dengan budget 1, sekian triliun. Kalau bilangnya budgetnya kecil, kenapa dilaksanakan? Kenapa nggak tunggu sampai punya budget yang lebih gede? Dan kalau udah tahu budgetnya kecil, dan ini 2020, gue dapat informasi pengadaan, kenapa dipaksa untuk mass rollout? Kalau kalian pelajari, jawabannya gampang Pak. Sudah sesuai undang-undang. Kalau tidak dipaksa mass rollout, maka satu gerbong masuk penjara semua Pak. Itulah alasannya kenapa harus dipaksakan 1 Januari launching. Kalau nggak launching, melanggar undang-undang, ada kerugian negara, artinya masuk penjara semua. Itu Pak alasannya. Sudah gue jawab ya.
sistem implementasi pajak di semua negara di seluruh dunia, yang sukses itu selalu ngelakuin satu hal, phased rollout. Jadi nggak tiba-tiba langsung disuruh pakai semua orang. Orang IT juga ngerti kalau bikin platform segede ini, lu harus pelan-pelan tesnya 100.000 orang, 10.000, 100.000, 1 juta, 10 juta, dan udah tahu budgetnya kecil. Belum lagi kalau misalnya budgetnya tidak maksimal, you know what I'm talking about. Dan ini nyambung ke poin kedua, transparansi dalam Oke, jadi Pak Raymond ini belum paham ya. Pak Raymond belum paham bahwa kenapa harus launching sekaligus? Kenapa tidak satu persatu fase demi fase? Karena orang-orang bodoh di atas pimpinan sana membuat database baru. Kalau database baru dibuat, artinya ada dua database. Dua database ini tidak boleh berjalan berbarengan. Kalau jalan berbarengan, kacau balau. Oleh karena itu, database lama di-copy ke database baru dan harus berjalan implementasi full sekaligus. Kalau nggak full, akan terjadi kekacauan. Itulah yang dimaksudkan kenapa harus full roll out full ya, tidak fase per fase. Karena database-nya berbeda, Pak. Itu jawabannya. Tetapi sekarang, kemarin di DPR sudah ganti aturan. Bikin aturan baru, kembali ke satu negara dua sistem. Yang mana DJP masih bingung gimana caranya. Masih bingung sampai sekarang belum membuat keputusan. Gimana caranya nih bikin dua sistem dalam satu negara ini. Nah, kita tunggu ya DJP ya. Apakah DJP akan melawan DPR? Kita lihat nanti. Pengadaan. Enaknya tuh kita bisa lebih percaya pemerintah kalau mereka transparan penggunaan dananya kemana. Omong kosong lah transparan teman-teman ya. Mau transparansi, meeting di internal DJP kita nggak boleh lihat, meeting di DPR kita nggak boleh lihat. Meeting di DPR bisa tertutup untuk umum. Gimana ceritanya? Meeting di DPR perwakilan rakyat bisa tertutup untuk umum sidangnya. Tiba-tiba ada hasilnya nggak dilaksanakan oleh DJP. Mau jadi apa negara maling kayak begini ya? Di Konoha maksud gue ya. Alokasi ke vendornya gimana, nggak ada yang ikan-ikan, fishy-fishy. Secara transparansi pengadaan itu juga menurut gua itu harus dibenerin. Dan ini udah water under the bridge, udah terlanjur launching mass rollout tanpa phasing. Yang dilakuin apa? Communication. Kalau udah tahu salah, kenapa nggak ngomong aja salah dan lakuin incremental updates atau dibenerin lah secara pelan-pelan. Sedangkan respon dari pemerintah yang mulia membela bahwa ya ini budgetnya emang kecil. Emang gua ngerti, tapi ini kan pertanggungjawaban dari entitas yang setiap hari mengambil uang dari rakyatnya sebagai kewajiban kita, yaitu bayar pajak. Gue akan bikin statement ini secara clear, tegas, dan noble. Prinsip kepemimpinan yang gue pegang, apapun yang salah di bawah adalah salah lu sebagai pemimpin. Kata Pak Prabowo, ikan busuk dari kepalanya. Pak Raymond bilang, apapun yang salah, pemimpin yang salah. Pertanyaan gue, siapa pemimpinnya? Apakah Sri Mulyani? Apakah Surya Utomo? Apakah Pak Iwan Juniardi yang memimpin proyek Cortex ini? Siapa pemimpinnya? Siapa yang mau disalahkan? Berani untuk mengakui itu, kalau salah, ya sudah salah, komunikasikan dengan baik, dan pelan-pelan benerin. Nggak lengkap kalau gue coba ngomongin salahnya di mana. Sebenarnya banyak orang sudah mengaku salah ya. DJP sudah mengaku salah, Kementerian Keuangan sudah mengaku salah, Sri Mulyani sudah minta maaf, Dwi Astuti sudah minta maaf, dan semuanya berkomitmen memperbaiki. Masalahnya ini barang tidak bisa diperbaiki. Gitu loh Pak Raymond. Semua orang paham dan tahu ini barang salah. Dan sudah minta maaf, kecuali Pak Iwan ya. Kecuali Pak Iwan Juniardi masih arogan bilang tidak bersalah ya. Semua orang sudah minta maaf dan tahu ini bersalah. Dan sudah berkomitmen memperbaiki. Tapi ini barang tidak bisa diperbaiki Pak. Tidak bisa diperbaiki. Bagaimana solusinya Pak Raymond? Kalau nggak di-shutdown. Tetapi kalau shutdown, masuk penjara semua. Jadi gimana dong supaya nggak shutdown? Solusi adalah satu negara dua sistem. Satu negara dua sistem. Seperti di Hong Kong, seperti... enggak gitu ya. Satu negara dua sistem. Tetapi ini adalah bunuh diri massal. Ini adalah suatu masalah baru yang diciptakan untuk menutupi masalah yang lama. Kacau. Mana? Ini solusi yang harusnya dilakuin langsung aja to the point. Solusi pajak. Oke, dikasih Jadi solusi. kalau misalnya bikin sistem software, biasanya selalu ada namanya BRD dan sama PRD, Business Requirement Document sama Product Requirement Document. Ini akan tertera secara jelas yang mau dilakukan, yang mau dicapai, alokasinya gimana, untuk bisa menghasilkan impiannya Cortex, yaitu semua orang bayar pajak lewat satu sistem rapih, cepat, dan mudah. Sebenarnya nomor satu yang gue minta pertanggungjawaban adalah transparansi. Bagaimana ini manage? Siapa orang-orang yang nge-lead project ini biar kita ada Lupakan transparansi. Omong kosong tuh transparansi ya. Semua meeting yang kita tidak boleh lihat. Meeting di DPR pun tertutup, kita tidak boleh lihat. Tiba-tiba ada keputusan, dan keputusannya sampai hari ini tidak dilaksanakan oleh DJP.
Pak Raymond ya. Ini dia ini pura-pura bego atau memang bego yang tidak tahu dunia tipu-tipu di dunia persilatan perpajakan di negara Konoha ya. Tapi nggak apa-apa, gue yakin dia orang pintar lah ya. Ada accountability, kita tahu siapa yang salah, apa yang perlu diperbaiki. Yang harusnya terjadi phase rollout karena terpaksa sudah mass rollout di 1 Januari 2025. Solusinya sebenarnya menurut gue ya, pertama masa nggak ada skema rollback. Balik ke sistem lama dulu dah, karena udah tahu sistem ini nggak work. Jadi gini Pak, sistem rollback ya. Sistem rollback ini semua orang ngerti, semua orang paham, orang IT paham, tapi tidak semudah itu. Jadi gini, ada database lama, ada database baru. Database lama sudah dikunci, sudah dimatikan semua fitur 2025. Database baru, semua sudah dibuka untuk 2025, tapi dikunci untuk 2024. Sekarang lu mau rollback nih, lu mau rollback ya. Masalahnya adalah database yang ini kan sudah berkembang. Database yang lama, data-data lama. Database yang baru sudah berkembang dengan data-data yang baru. Lu mau rollback rollback mundur, yang ini bagaimana? Database lama tidak punya kemampuan untuk menarik data dari database baru. Database baru punya kemampuan untuk menarik data dari database lama. Bagaimana mau rollback? Ini bukan permainan di level pendapat ya, ini teknis. Teknisnya bagaimana? Teknis codingannya sulit sekali, tidak bisa rollback. Jadi bisa rollback tetapi harus diputuskan. Rollback semuanya diimport ulang semuanya atau diimport ulang semua tapi yang lama yang baru dimatikan. Tetapi yang baru tidak mau di-shutdown oleh oknum-oknum di pimpinan di kayangan. Akibatnya apa? Akibatnya solusinya adalah satu negara dua sistem yang akan menimbulkan masalah baru. Tapi kata Pak Raymond, rollback. Boleh juga rollback. Di skala besar, balik dulu dah. Apa karena takut dimarahin, takut dicerca netizen? Yang kedua, kalau udah tahu ini udah mess dan takut kena marah, dan bukan dimarahin ya, bukan dicerca ya. Dicerca tuh nggak apa-apa. Dimarahin mah, si Mulyani mah nggak peduli dimarahin sama rakyat. Yang dia takut masuk penjara, Pak. Siapa yang masuk penjara, coba? Siapa yang masuk penjara? Siapa yang berani masuk penjara? Harta dia 70 miliar, masa masuk penjara si Mulyani? Nggak lucu dong. Menteri terbaik di dunia, masa masuk penjara? Nggak lucu dong. Gitu loh. Jadi bukan masalah yang takut dimarahin rakyat. Rakyat sudah marah-marah dan dia tidak peduli. Yang dia takutkan bagaimana menghindari penjara. nggak ada opsi buat rollback. Secara transparan lu harus mengkomunikasikan incremental upgrades-nya di mana. Konsisten bilang ini lagi diperbaiki, ini lagi diperbaiki, ini lagi diperbaiki. Di satu sisi memang ada dokumen. Gua nggak tahu ini benar atau enggak karena itu 2020. What happened di 2021 sampai 2025 gua nggak tahu. Apakah LG sama Deloitte masih involved? Apakah kita harus tanya mereka dan menyalahkan, meminta pertanggungjawaban? Gua nggak tahu, itu semua kan dari informasi website. Tapi kalau ada yang salah, gue selalu ngelakuin ini. Postmortem evaluation. Itu kalau misalnya orangnya udah mati nih, ada mayat, kita cari tahu dia matinya kenapa, diakibatkan karena apa, dan apa yang harus dilakukan biar orang nggak mati lagi nih kayak gini. Boleh nggak di-share postmortemnya? Biar secara transparan warganya tahu ini salahnya kenapa. Kalau emang salah vendornya, kita harus bilang salah vendornya. Tapi yang pasti 100% sesuai nilai kepemimpinan gue, pasti salah pemimpinnya. Gini bos. Kalau lu bilang salah vendornya, lu mau syarat vendornya, nanti dia nyanyi. Gua sudah kasih suap ke siapa? Ke Mr. A, Mr. B, Mr. C. Di negeri Konoha ya, di Indonesia nggak ada suap-suapan ya. Gua udah kasih suap ke Mr. A, Mr. B, Mr. C. Syarat juga dong, masuk penjara semua kalau lu mau salahin vendornya. Makanya vendornya sampai hari ini tidak pernah dipersalahkan oleh oknum petinggi di kayangan. Tidak pernah kan? Tidak pernah oknum petinggi kayangan menyalahkan vendor. Kalau dia berani nyalain vendor tinggal bilang, gue udah kasih suap ke lu berapa ratus miliar. Bangsat lu ya. Nah, kira-kira gitu ya kalau vendor mau disalahin ya. Makanya vendor sampai hari ini tidak disalahkan, tidak berani buka suara, tidak berani email ke gua apa yang terjadi di dapur mereka. Kalau sampai dibongkar, bisa gempa bumi di seluruh negeri Konoha ya. Trace dong, siapa yang melakukan pengadaan, siapa yang approve, siapa yang manage, siapa yang QC, siapa yang bikin decision ini nggak harus phase rollout. Gua nggak perlu bahas tentang tech stack dan jadi gini, semuanya sekarang sedang saling melindungi. Kalau ada satu aja yang ngebongkar, kebongkar semua, masuk penjara semua. Semuanya harus sepakat untuk saling melindungi. Kalau nggak begitu, mati kita semua ya di pimpinan-pimpinan di kayangan di negeri Konoha. Oleh karena itu, mereka harus tertutup, harus dijaga, tidak boleh buka mulut, nggak boleh buka suara ke publik mengenai yang tadi itu, yang detail-detail itu ya. Kasih ke publik itu pengumuman aja, keterangan tertulis aja yang sifatnya meredakan emosi rakyat itu aja ya.
Nah, itu sempat viral, gue tahu. Ini yang pas bahas teks-teksnya, gue sadar diri yang dipermasalahan di sini itu sebenarnya manajemennya dan transparansi dan komunikasi. Coba kalian share deh pengalaman kalian menggunakan yang mulia Cortex ini kayak gimana? Apa ritual kalian sama kayak gue pas tim finance gue lagi mau buka platform berdoa dulu, perlu dupa atau misalnya sajen atau apa, berharap itu works baru kita bisa lapor pajak. Itu make sense nggak omongan gue? Oke lah, kalau salah, bilang salah, tapi setidaknya komunikasinya transparan dong. Kita tahu kenapa itu salah. Dan ada tindak lanjut untuk perbaikan. Menurut kalian gimana? Gue main emosi karena benar-benar nggak nyampe beberapa hari lalu. Gue berusaha bayar pajak dan Dewa Langit tidak mengizinkan. Gila ya Pak Raymond ya, luar biasa ya, kita kasih respect pada Pak Raymond. Mudah-mudahan dia belum dipanggil sama DJP. Kalau dipanggil mudah-mudahan dia tidak berbalik badan ya, tidak dapat proyeknya Tech Center atau jadi buzzernya DJP ya, mudah-mudahan tidak dapat seperti itu ya. Ini dia. Komentar, kita baca komentar teman-teman ya. Komentar dari video ini ya. Sebentar ya. Ada Pak Babi Kocek. Udah negara miskin, pejabatnya senang korupsi, pejabat yang nggak kompeten di bidangnya, Menkeu yang katanya menteri terbaik di dunia nggak paham satupun solusi untuk menambah pendapatan negara, selain majakin rakyat. Rakyat mau bayar pajak dibuat susah. Segala perizinan dibuat ruwet, hukum nggak jelas. Menterinya suka ngancem ngusir rakyatnya suruh pindah negara. Mampus lu. Negara ini tidak akan pernah bisa hidup tanpa majakin rakyatnya. Sadis ya. 55 orang reply ya. Video ini sudah ditonton oleh 100.000 orang ya, 197.000 orang. Gua bikin video ini di hari Rabu siang teman-teman ya, gila luar biasa. Saya sebagai pekerja yang ditugaskan menjadi finance dan serta pajak di sebuah kantor kecil. Cukup direpotkan dengan kontes ini. Saya kesal. Kenapa seperti ini? Saya dimarahi atasan karena tagihan tidak bisa jalan tanpa faktur pajak. Saya kena marah sama rekanan karena tidak bisa segera bikin tagihan yang membuat kacau semua lini. Saya ini cuma babu loh ya, kena atas dan kena bawah. Ayolah, ini udah Februari. Ya kalau sistem baru yang paling tidak 2 minggu error. Kalau sudah 1 bulan lebih nggak ada kemajuan, yo gene-gene wae. Terus aku dipecat. Oppo DJP Kemenkeu gelem tanggung jawab. Bisa Pak ya, bisa ya. Bapak boleh menggugat perdata secara perdata ke pengadilan negeri. Gugat 100 miliar kalau Bapak merasa ada kerugian 100 miliar ya. Silahkan, DJP punya budget ya 1,3 T. Masih banyak ya, santai aja. Ingatlah para elit ke DJP Kemenkeu. Jika Anda menyusahkan seseorang, maka kamu juga akan disusahkan oleh Yang Maha Kuasa. Apa dia peduli? Wes gono wae curhatan seorang babu iki. Viralkan dari lek viral isok lebih apik. Matur nuwun ya. Ada 18 reply ya. Makin sakit hati ketika Bu Menkeu bilang ASN Kemenkeu layak dapat tukin 300%, puluhan hingga ratusan juta karena mereka kerja keras demi negara. Anjrit. Memang iya ya? Hasilnya Cortex guys, Rafael Alun dan yang berbau Dirjen Anggaran yang korupsi 16 triliun ya. Di sisi lain, tunjangan plus gaji guru, dosen, serta pensiunan yang cuma 3,5 juta dibilang beban negara. Guru dan dosen yang tanpa tukin dan gaji di bawah UMR dibilang beban negara. Coy, wajar kan kualitas SDM kita rendah. Guru, dosennya aja dianggap beban negara. Gila, ada 28 reply. Gila banget ya. Kebetulan sekali nih, baru saja main di IG, scroll-scroll terus lihat postingan sebuah quotes. Negara tidak membantu mencari pekerjaan, tetapi setelah mendapat pekerja, negara mulai merampok dengan sistem perpajakannya. Oh gitu ya, waduh. Pak, gue pernah menyuarakan tentang pengelolaan duit pajak, tepatnya masih level mengkoreksi, mengingatkan. Yang gue dapat apa? Gue langsung disuruh diem. Kagak usah ikut campur dalam pengelolaan duit pajak, dan yang lebih parah, gue disuruh pindah negara dong. Nyuruh doang tapi modalin kagak. Padahal WP berhak untuk mengawal, mengawasi, dan mengingatkan pengelolaan duit pajak karena kewajiban sudah dilaksanakan dan gue merasa sayang aja dengan duit pajak yang telah dibayarkan. Tetapi pengelolaan masih tilep sana tilep sini dan begitu sampai ke penerima pajak tinggal sisa hikmahnya doang. Itu pun juga disuruh bersyukur dengan argumen masih diberi kesempatan mendapat manfaat pajak meski hanya tinggal sisa doang. Mampus. Belum lagi proses bayar pajak juga masih banyak drama ya, via online kadang dikerjain oleh server platform yang ada dramanya. Via offline mirip sama yang dijelaskan dalam video ini, yaitu berdoa menyiapkan alat aneka, alat kelengkapan ritual agar pembayaran pajak lancar. Urusan pajak disuruh tertib bayar nggak boleh telat, tapi proses pembayaran dan pengelolaan seakan-akan dikerjain. Gila. Bapak Jona Simbolon.
Tambahan Cortex itu budget 1,3 T, realisasinya 1,6 T. Itu baru yang ketahuan. Infonya 300 miliar dibagi-bagi ke orang internal, ke Menkeu atau DJP di Konoha ini ya, gue yakin ya. Di Indonesia mah nggak ada, gue yakin ya. Dalihnya buat uang pengawasan. Padahal mereka masing-masing udah dapat gaji rutin setiap bulan. Gila, gila. Ada yang lagi komentar, ada. Dan teman-teman ya, sudah banyak komentar di sini ya. Gila Pak Raymond Chin ini ya. Gila, gila, gila. Gue rasa sebentar lagi dia bakal dipanggil DJP ini ya. Dapat proyek ini ya. Tech center ini ya. Setuju katanya Pak Dolan. Kenapa nggak di-launching kenapa nggak di-launching secara fase per fase ya? Harusnya bisa dilakukan plotting terlebih dahulu, meminimalisir efek jika ada masalah dan lebih cepat buat efek ngedetek masalahnya ya. Penerapan ini benar-benar mengagetkan. Aku nonton hampir 3 kali ya. Aku suka cara orang pintar marah kayak gini. Aslinya indah katanya. Wih, gila, gila, gila. Cuma bisa gedek dan nangis karena rakyat kecil seperti saya hanya bisa berdoa yang terbaik buat Indonesia ini. Oke, teman-teman ya, sudah ya. Teman-teman tinggal nonton sendiri ya videonya. Beliau ini luar biasa, Pak Raymond ini ya. Kita respect ya sama Pak Raymond ini. Seperti itulah teman-teman ya. Negeri tipu-tipu, negeri Konoha Universe. Begitulah suara Pak Raymond Chin, suara dari wajib pajak biasa yang belum tahu dunia persilatan perpajakan, yang belum tahu gelapnya dunia perpajakan ini ya. Kami sih kalau konsultan pajak sudah tahu lah, sudah biasa ya. Gue sudah dipecat dari gitu teman-teman ya. Oke teman-teman, sampai jumpa. Semoga terbantu.